Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di hari ini Kamis 18 September 2025. Ya, kali ini memang saya sengaja berangkatnya telat ke Mushola Al-Ikhlas Polsek Pesanggerahan. Karena ya memang sengaja aja, karena satu, namanya saya nugas di Mushola kantor polisi. Kan kita kan tahu sendiri kan, polisi itu ada yang sholat, ada yang enggak gitu loh. Itu poin pertama. Ya ini goes back to the individuals themselves. Dan itu pun jarang rame, teman-teman. Itu pun jarang rame, dan itu pun juga kalaupun yang biasa ngimam yang nggak datang, nggak ada yang mau sholat. Jadi makanya saya bilang udah, saya santai aja gitu. Biasanya itu yang imam itu ada guru saya, Syekh Haji Zainuddin dari Masjid Sadar Papan ya. Nah kalau beliau nggak datang, kagak ada yang sholat. Pada nggak mau semua kalau saya ngimam. Padahal kalau saya, siapapun yang ngimam, ayo aja sholat aja. Terlepas dari apapun itu, ya udah, yang penting kita sholat jemaah, kita mau dapat pahala 27 derajat, ya jalanin aja gitu. Saya udah pernah bahas ya tentang syarat-syarat jadi imam sholat itu. Teman-teman bisa lihat lagi video-video saya sebelumnya, monggo dilihat. Kalau saya mau ringkas ya, karena waktunya tidak cukup sebenarnya. Pada intinya adalah yang pertama, bacaan Quran harus fasih, ya kan? Harus bagus, baik, benar, fasih, tajwidnya benar, makhajil hurufnya benar, sifatil hurufnya benar, ya. Jelas lah intinya. Tidak tertukar-tukar ataupun acak-acakan. Yang kedua adalah yang menguasai dan memahami selalu yang hafal banyak surah ataupun banyak ayat di dalam Al-Quran ya. Lebih afdal lagi, lebih utama lagi kalau yang menguasai, memahami dan hafal seisi Al-Quran. Itu lebih baik, itu lebih utama ya. Itu aja kok, nggak harus pangkatnya ono ini tuan rumah tamu apa tua muda, enggak. Selama dua persyaratan itu terpenuhi, dan yang ketiga jelas laki-laki, 4 beragama Islam, itu udah sah dan layak menjadi imam sholat berjamaah, siapapun dia. Itu aja. Yang penting 4 syarat utama ini terpenuhi. Gak memandang harus ini, harus ono, harus ene, harus one, ono gitu. Gak memandang itu, teman-teman. Tidak memandang itu. Nah, masalahnya orang ketika dikasih tahu beginian, gak ada yang mau, gak ada yang mau nerima gitu. Pada deny semua gitu. Itulah susahnya memberitahu sesuatu kepada orang-orang Indonesia. Complacency-nya kuat. Complacency itu artinya cuek ya. Pencuekannya itu kuat banget gitu. Susah. Tapi ini memang perlu saya beritahu gitu, teman-teman. Makanya kenapa kadang-kadang saya tuh kayak, ya Allah, gue udah capek-capek azan, kok lu pada nggak ada yang sholat gitu. Makanya ketika ini sebenarnya no relation ya. Ketika kemarin ada itikad untuk mereformasi kepolisian atau Polri, bahkan menunjuk mantan wakil Kapolri ya, yang naik pangkat jadi jenderal kehormatan polisi, Pak Ahmad Doviri ya.
Ini merupakan kabar gembira sih buat saya. Semoga dengan adanya program reformasi polisi ini tuh kayak paling enggak ya polisi itu jangan terlalu terlalu baik main lah gitu. Polisi itu jangan terlalu, masalahnya di Indonesia ini tuh adalah negara dengan polisi yang paling bebas sedunia. Kenapa? Karena polisi di Indonesia ini adalah lembaga independen. Berbeda presidensinya di banyak negara, di mana polisi itu adalah bahagian dari lembaga negara. Contoh di Singapura, polisi Singapura itu bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri. Di USA atau di Amerika Serikat, polisi berada di bawah Department of Justice atau DOJ, Departemen Kehakiman. Kemudian di Jepang, polisi berada di bawah Badan Keamanan Publik Jepang. Ya, itu setara kementerian lah. Itu setara Kementerian Keamanan Publik Jepang gitu. National Security Agency gitu. Ya, Keamanan Nasional, Badan Kamnas Keamanan Nasional Jepang. Ya, itu setara kementerian lah gitu. Di UK juga di bawah Kementerian Dalam Negeri, polisi itu atau Home Office. Kalau kita enggak, kita polisi benar-benar independen, bebas, sebebas-bebasnya gitu loh, sebebas-bebasnya. Kalau dulu kan berada di bawah ABRI kan, yang kemudian menjadi TNI. Ya. Jadi saya harapkan dengan adanya reformasi Polri ini ya, insya Allah nanti kita akan bahas lebih dalam ya, karena waktunya terbatas ini. Ya. Ini juga sekaligus protes ke teman-teman di Polsek Pesanggerahan. Saya azan, saya udah datang awal-awal, kok lu pada nggak hargain gua gitu loh. Ya paling nggak lu sholat lah, makmurin musola lu sendiri gitu. Masa gua azan lu nggak mau makmurin musola lu sendiri gitu. Makanya kenapa saya sengaja datangnya belakangan. Sengaja loh, bukan tidak disengaja, sengaja saya. Nah, jadi harapan saya dengan adanya reformasi Polri ini, ya paling enggak polisi itu jangan terlalu banyak main dah. Pesan saya itu, jangan terlalu banyak main, jangan terlalu macam-macam. Dan polisi itu, sebagaimana disampaikan abang saya di PDIP, Bung Deddy Sitorus ya, cukup memastikan salah satunya tuh warga tiap malam bisa tidur nyenyak ya, lalu lintas tertib, rapi, tertata gitu, dan orang itu bisa beraktivitas dengan aman, damai, sentosa gitu loh. Itu sih yang itu yang diusulkan sama abang saya, Bung Deddy Sitorus. Saya setuju itu. Kalau saya boleh tambah ya, polisi ini sebaiknya ditaruh di bawah kementerian sih. Kalau mengikut presidensi yang ada, harusnya sih ini polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri gitu loh, di bawah Kemdagri RI gitu loh, bukan di bawah Kementerian Hukum atau Ministry of Law atau Kemenkum gitu loh, di bawah Kementerian Dalam Negeri aja. Jadi polisi itu tidak banyak bermain. Masalahnya gitu teman-teman, karena polisi di Indonesia ini lembaga independen, militer TNI juga lembaga independen ya.
Berbeda dengan banyak negara di mana angkatan bersenjata atau angkatan bersenjatanya berada di bawah Kementerian Pertahanan atau Departemen Pertahanan gitu ya. Kalau di US Departemen Perang atau Department of War namanya, DOW ya, Department of War. Jadinya ya itu akibatnya, jadi militer pun banyak main gitu ya. Kalau saran saya juga reformasi TNI gitu loh. Jadi militer sama polisi itu jangan banyak main gitu loh. Udah aja sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tugasnya. Kalau militer itu adalah pertahanan kedaulatan keamanan negara, udah jangan main sana main sini gitu loh. Apalagi main ke lahan yang harusnya menjadi wewenangnya polisi gitu loh, bukan lahan dari militer. Baiklah, demikian. Terima kasih banyak udah nonton. Selamat sore, sampai jumpa lagi.